Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Absar Abdallah dari kelas 04 TPR 01 dengan nomor induk mahasiswa 211011400085. Pada kali ini, di video kali ini, saya ingin mempresentasikan dan menunjukkan hasil kerja saya untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer. Dan pada kali ini yang ingin saya tunjukkan hasil kerja saya itu untuk bab ke-8 dari praktikum dari mata kuliah praktikum jaringan komputer, yaitu instalasi aplikasi pada web server. Dan instalasi aplikasinya adalah aplikasi yaitu WordPress pada web server Apache Web Server. Jadi kita langsung saja mulai. Dan di sini saya menggunakan rekaman layar, video rekaman layar saya yang saya lakukan sebelumnya. Jadi saya tidak melakukan praktikumnya secara langsung berbarengan dengan saya menjelaskan. Jadi saya melakukan rekaman terlebih dahulu, lalu saya menjelaskan dan mempresentasikannya pada saat ini. Sekarang kita mulai. Ini untuk videonya atau untuk praktikumnya. Pertama kita bisa ke Cloudflare. Cloudflare itu jadi kita untuk membuat subdomain, yang mana subdomain itu berfungsi yang mana dia menjadikan alamat untuk si WordPress itu. Di sini ya kita bisa buat untuk subdomainnya WordPress. Lalu ini IP-nya kita ambil dari IP VirtualBox. Oh ya, bicara tentang VirtualBox, untuk tools atau aplikasi yang digunakan pada praktikum kali ini, atau aplikasi yang digunakan pertama ada VirtualBox, lalu ada aplikasi putih, dan juga browser. Dan browser itu kita untuk menggunakan di browser itu pertama yaitu ada Cloudflare, lalu ada DNS Checker. Jadi nanti setelah kita membuat subdomain, lalu masukkan IP versi 4 yang ada di dalam VirtualBox, nanti kita masukkan ke DNS Checkernya untuk dicek. Nah, ini untuk DNS checkernya. Jadi yang kita masukkan adalah pertama untuk ngeceknya adalah nama subdomain titik nama domain yang kita buat. Buatnya itu di mana? Buatnya bisa kita buat di ID Cloud Host Client. Kita buat di situ, lalu .my.id dan dan ini masukkan di sini untuk tipenya, dan biasanya tipenya ini tipe A ya, sesuai pengaturan yang ada di Cloudflare-nya yang di sini ya, tipe A. Di sini juga untuk pengaturannya, pertama tipe A, masukkan nama sesuai keinginan, masukkan IP yang ada di VirtualBox, lalu proxy statusnya usahakan dimatikan. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini DNS check-nya kita cek. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu subdomain lalu titik nama domain titik .my.id. Kita ke DNS checker. Di sini kita cek sesuai nama subdomain yang kita buat tadi. Ini, dan di sini banyak sudah hampir semua checklist dan menandakan bahwa kalau si DNS ini sudah aktif dan benar. Selanjutnya, kalau memang sudah ke bagian pembuatan subdomain dan sudah dicek, sekarang kita ke bagian penginstalan dari WordPress di dalam aplikasi putih. Sebelumnya kita aktifkan dulu untuk VirtualBox-nya
untuk si Ubuntu-nya kita aktifkan dulu. Karena kalau misalkan memang tidak diaktifkan, maka tidak bisa berjalan. Percepat. Ini ya. Nah, udah. Lalu di sini kita login dengan akun yang kita buat saat penginstalan dari si OS Ubuntu ini. Loginnya kita masukkan username, lalu masukkan passwordnya juga yang saat kita saat proses penginstalan Ubuntu. Sekarang kita membuka aplikasi putih ini untuk mendownload, bisa untuk mendownload start file. Ini putih, kita buka. Nah, untuk apa yang harus kita masukkan di tabel ini, yang pertama yang kita masukkan adalah bisa berupa IP address. IP address mana? IP address yang ada di dalam VirtualBox, yaitu dengan memasukkan perintah IP addr, dan di situ akan muncul IP-nya. Lalu kita masukkan dan kita klik nanti. Kita tekan open. Ini ya. 192.1.08. Untuk IP-nya di sini IP saya di 192.168.238.238.17. Di sini nanti akan ada perintah untuk login. Nah, loginnya itu login dari akun apa? Akun yang kita gunakan adalah akun dari yang tadi kita masukkan juga di VirtualBox ya, yaitu akun Ubuntu saat instalasi yang kita masukkan. Username dan passwordnya masukkan, lalu jika sudah, nanti tampilannya kalau misalkan kita sudah masukkan username dan passwordnya, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini kalau misalkan kita sudah memasukkan username dan passwordnya. Nah, di sini di paling bawah kita bisa masukkan perintah yang ingin kita masukkan di dalam putihnya. Dan perintah yang pertama adalah untuk menuju ke folder var www.html, dan yang dimasukkan adalah perintah ini ya, cd _var www lalu html. Masukkan nanti. Nah, kalau sudah selesai, kita masukkan perintah cd var www.html. Nanti kita langsung masukkan download file untuk download file installer WordPress-nya. Ya, kita masukkan passwordnya, password dari putih atau password Ubuntu. Ya, kita tunggu. Memang akan sedikit memakan waktu untuk proses instalasinya. Sudah ya, kalau memang jika proses instalasinya sudah, yaitu sekarang memasukkan perintah untuk ekstrak file dari installernya. Ya, dan masukkan akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, yaitu untuk setting permission folder
WordPress-nya. Tekan enter. Selanjutnya masih tentang setting permission. Lagi. Lalu selanjutnya adalah langkah yang keempat, yaitu membuat virtual host. Nah, di virtual host ini yang pertama kita lakukan adalah membuka webmin, dan membukanya adalah caranya buka browser, lalu masukkan https:// masukkan nomor IP versi 4 yang ada di VirtualBox, #2 10.000, dan itu nanti akan langsung menuju ke webminnya. Seperti ini ya tampilan dari halaman awal dari webmin. Oh ya, nanti di webmin juga akan ada sebelum masuk itu akan ada proses login, yaitu masukkan username dan password. Sini lalu untuk langkah selanjutnya yang kita lakukan di webmin adalah membuat server. Itu yang karena kita ingin menggunakan Apache Web Server, maka kita pilih untuk Apache Web Server. Setelah itu kita kalau memang sudah di Apache Web Server, kita klik create virtual host, yaitu untuk membuat virtual host. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus kita lakukan. Pertama, untuk di portnya kita masukkan port di sini yang kotak kosong, kita klik dulu yang bulat, lalu masukkan port yang diinginkan. Jika memang HTTP yang kita inginkan, maka masukkan angka 80. Lalu untuk dokumen rootnya kita gunakan var www.html WordPress. Selanjutnya kita ke server name. Server name ini kita masukkan subdomain yang sebelumnya kita buat di Cloudflare, yaitu subdomain lalu titik nama domain lalu .my.id. Ya. .id di sini. Lalu kalau di sini jika memang sudah semuanya, bisa kita klik create now. Dan untuk virtual host di dalam webmin ini kita bikin dua. Yang pertama untuk port 80, yaitu HTTP, lalu untuk port 443 yaitu HTTPS. Dan semuanya diarahkan ke folder WordPress ya. Ini 443 HTTPS. Kita buat satu lagi. Right now. Ini sudah ada ya, bisa kita lihat, dan sudah berarti si virtual hostnya sudah terbentuk. Jadi virtual server ada 80. Sekarang kita buat satu lagi yang port 43. Masukkan sebenarnya semuanya hampir sama, hanya membedakan adalah di pilihan portnya kita masukkan ke yang ke angka 443. Ini ya, di sini kalau memang sudah muncul di dalam existing virtual host, virtual host yang baru kita buat, berarti memang virtual hostnya itu sudah ada dan bisa digunakan. Dan untuk menyimpan atau save si virtual host ini, kita bisa klik tombol seperti tombol recycle di ujung sebelah kanan saya.
Nah, lalu kita maju ke angka kelima, yaitu untuk instalasi SSL Let's Encrypt. Ini perintah ini untuk instalasi si SSL-nya, SSL untuk domain kita, dan perintahnya ini sudo serpot, lalu double strip Apache, lalu strip lagi D, lalu selanjutnya masukkan nama domain yang kita buat tadi, atau domain yang tadi barusan kita buat di webmin, yaitu WordPress mie goreng. Ini untuk domain saya, namanya WordPress /s.miegorengkotak.my.id. Nanti bisa kita masukkan ini di, kita lihat ya di sini. Nih, di sini mie goreng kotak, WordPress miegorengkotak.my.id. Lalu kita klik enter. Di sini kita klik enter lagi, yaitu untuk memasukkan enter untuk memasukkan si emailnya, alamat email. Jadi akan ada pilihan yes atau no. Kita bisa pilih yes. Akan ada lagi pilihan yes or no. Masukkan lagi yes, klik angka yes saja. Dan di sini ada tulisan account register. Lalu bawahnya ada requesting certificate, yaitu menunggu untuk sertifikasi. Akun sudah terregistrasi tapi belum mendapatkan sertifikasi untuk domain kita. Jadi kita masih menunggu lagi. Di sini memang ada sedikit kesalahan, yaitu some changes have failed. Selanjutnya kita maju ke selanjutnya adalah kita maju ke pengaturan di WordPress-nya. Jadi pertama kita bisa langsung masukkan si nama domain yang kita buat tadi. Misalkan saya tadi bikin namanya WordPress /s.miegorengkotak.my.id di browser, atau kita bisa ke webmin. Ini saya pakai metode ini, ke webmin, lalu klik di paling sebelah kanan saya ada pilihan open, ada tulisan open, lalu diklik, nanti akan langsung menuju ke laman WordPress-nya, ke laman WordPress yang kita buat. Nah, lanjutkan ke situs. Kalau misalkan memang semuanya sudah benar, maka di sini akan ada tanda kunci yang mana bahwasanya menandakan si WordPress ini sudah aman. Tapi karena memang ada sedikit kesalahan, jadi di sini untuk WordPress saya belum ada tanda kunci dan masih belum aman. Oke. Di sini selanjutnya adalah kita membuat virtual host untuk di phpMyAdmin. Di sini ya, itu create database, sebenarnya create database untuk WordPress di phpMyAdmin. Kita buka phpMyAdmin. Nah, di sini pertama yang kita masukkan, yang pertama kita login. Nah, loginnya ini dengan nama pengguna root dan kata sandi yang kita buat saat penginstalan MariaDB. Saat penginstalan MariaDB itu ada pilihan untuk memasukkan password. Nah, di situ password yang kita masukkan untuk akun phpMyAdmin ini. Admin, lalu kita klik kirim atau oke.
Nah, seperti ini tampilan halaman dari PHP Admin. Lalu kita kalau memang tampilan seperti ini, kita pergi ke akun pengguna. Ke akun pengguna, kalau memang sudah di bagian akun pengguna, kita klik new add user account karena kita ingin membuat akun database baru untuk WordPress kita. User account di sini ya. Nah, untuk nama penggunanya bebas sesuai keinginan di sini. Begitu juga dengan kata sandinya. Ini lalu klik dua kotak yang ada di bawah sini, kita klik keduanya, yaitu buat data basis, membuat basis data dengan nama yang sama dan beri semua hak, berikan semua hak untuk mereka. Ini ya. Ini ya. Dan di sini juga kita scroll lagi ke bawah tadi, masih di bagian akun pengguna, akan ada di pojok kiri itu, pojok kiri saya akan ada tulisan atau tulisan kirim. Nanti bisa kita klik. Kita klik. Sini videonya ada dua bagian. Ya, kita langsung saja. Jadi ya, nanti kalau misalkan memang sudah kita klik kirim, akan kembali ke halaman pertama dari si PHP Admin yang akun root tadi. Lalu setelah itu kita logout nanti akan tampilannya seperti ini lagi. Lalu masuk ke akun yang kita baru saja buat. Karena tadi saya membuat namanya WordPress 2, maka saya masukkan di sini WordPress 2 dengan kata sandi juga yang saya buat bersamaan. Ya. Nah, di sini berarti kita sudah membuat database baru untuk WordPress kita. Ya. Lalu kita balik lagi ke WordPress tadi, pilih bahasa, bisa sesuka hati pilih bahasanya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Klik let's go. Nah, untuk di bagian ini, untuk database name-nya kita masukkan sesuai dengan nama database kita yang kita buat di PHP Admin. Lalu username-nya juga kita buat sesuai dengan yang ada di PHP Admin. Password-nya juga sama. Ini ya. Dan untuk database host-nya dan tabel prefix masih tidak usah diubah, yaitu masih di localhost dan tabel prefix-nya wp_. Lalu klik run installation jika memang tadi di bagian memasukkan database-nya sudah selesai run installation. Nah, untuk site title name baru kita bisa masukkan sesuai hati, dan username-nya pun juga tidak usah mengikuti username yang di database, jadi kita bisa buat sendiri. Ini ya. Password-nya juga tidak usah sama. Lalu masukkan email, lalu klik install WordPress. Nah, lalu klik login. Login ini sesuai dengan tadi yang barusan kita buat ya, yang ada bagian
title, lalu ada username, ada password. Masukkan di sini bisa email address, bisa username. Sini saya pakai email, lalu masukkan passwordnya, dan tampilan nanti WordPress-nya jika memang sudah berhasil login akan seperti ini ya. Ada tulisan di lamannya welcome to WordPress, dan ini menandakan bahwasanya WordPress sudah berhasil terinstall dan berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke putihnya, putih untuk bagian finishing, yaitu setting permissionnya WordPress. Kita buka ya putihnya, masukkan username dan password. Kita buat sini, kita masukkan ya. Kita masukkan perintah yang pertama, lalu klik enter. Masukkan lagi perintah yang kedua dan klik enter. Lalu selanjutnya perintah yang terakhir, lagi. Jika memang sudah tidak ada lagi yang keluar atau tidak ada lagi yang muncul di dalam putihnya, berarti semua proses dari instalasi WordPress, instalasi aplikasi di web server, yaitu WordPress web server Apache sudah selesai. Dan begitu juga dengan video untuk laporan pertemuan 8 ini. Saya harap dengan video dan penjelasan saya, materinya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan dan yang diberikan. Dan untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.